Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rahimakumullah. Mari kita teruskan kembali diskusi kita tentang akuntansi syariah. Jadi, dari sudut pandang teori akuntansi syariah, perniagaan hanya ada dua jenis, yaitu satu, jual beli, dua, sewa menyewa, dan tidak ada yang nomor tiga, tidak ada. Hutang piutang secara teknis adalah termasuk golongan nomor dua, yaitu sewa menyewa, dengan barang yang disewakan adalah uang. Dan karenanya secara mekanis penyelesaiannya bisa dilakukan dengan mekanisme pembayaran sewa, yaitu sewa uang. Inilah mengapa segala jenis pembiayaan di OJK itu, Otoritas Jasa Keuangan itu, pastilah riba. Karena pada dasarnya itu adalah bisnis persewaan uang. Lalu bagaimana mengenai hutang piutang yang tidak mengandung riba? Mengenai hutang piutang yang tidak mengandung riba, tidak ada tambahan bunga, tidak ada manfaat apapun yang diambil dari pemberi uang kepada yang berhutang, maka akadnya adalah akad sosial, bukan akad bisnis. Jadi tidak termasuk dalam golongan perniagaan. Niatannya adalah membantu, meringankan beban saudaranya. Dasarnya adalah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amrin ma nawa. Jadi berniat untuk membantu saudaranya, bukan berniat bisnis, bukan berniat menyewakan uang, bukan berniat memberi uang setelah 1 bulan uangnya ditagih kembali dengan tambahan uang, tambahan manfaat, dan tambahan apapun. Tapi ini hanya untuk darurat sosial. Jadi berhutang bagi setiap muslim tidak diperbolehkan bermudah-mudah tanpa ikhtiar, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya tertimpa kecelakaan, tertimpa musibah, menderita sakit, tidak berdaya, tidak punya bahan makanan, dan lain-lain. Hanya untuk alasan darurat. Bukan alasan berniaga, bukan alasan untuk menambah kekayaan. Jadi, setiap muslim tidak diperbolehkan berhutang dengan tujuan satu, untuk bisnis. Hutang untuk bisnis tidak boleh. Untuk memulai usaha tidak boleh. Karena pasti akan terperangkap oleh riba dain. Karena tujuan bisnis adalah bagaimana memperoleh tambahan kelebihan atas pengeluaran modal. Jadi dalam bisnis pasti ada tambahannya. Terus kalau nggak ada tambahannya, ya itu bukan bisnis. Kembali pada yang tadi, itu akad sosial, dan kita tidak membahas hutang yang bukan di perniagaan. Berhutang untuk investasi. Nomor 2 ini adalah yang tidak diperbolehkan adalah berhutang untuk investasi atau mencoba jenis usaha baru. Ini tergolong judi, maisir, haram hukumnya. Penjelasan-penjelasan tentang berhutang untuk investasi ini banyak dibahas di
mata kuliah Financial Freedom, cara yang sunnah. Pada saatnya nanti akan kita bicarakan bagaimana investasi-investasi ini yang termasuk judi maisir ini haram hukumnya. Sedangkan yang nomor 3 adalah hutang tidak diperbolehkan jika berhutang itu untuk memajukan usaha atau membeli kesempatan atau peluang agar tidak kedahuluan kompetitor, karena itu menunjukkan sikap yang serakah atau menutup jalan maisha orang lain. Tabu bagi seorang mukmin. Jadi jika kita start memulai usaha dengan riba, maka itu sama dengan binasa. Tunggu kebinasaan akan menunggumu pada akhirnya. Topik ini sangat kontroversial, afwan. Sehingga banyak mengundang haters. Tidak mengapa, mari kita mencoba berinteraksi dengan para haters itu. Lalu bagaimana seharusnya katanya? Kalau kita tidak boleh berhutang, maka ada perlu nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada diri kita, yaitu jangan membeli apa yang tidak bisa kamu beli. Kalau dalam bahasa Jawanya itu nerimo ing pandum. Nerimo lek didumi. Menerima semua pemberian yang diberikan oleh Allah. Menerima apa yang diberikan oleh malaikat Mikail kepada kita sebagai rezeki kita. Ojo dumeh, itu kata orang Jawa. Jangan memaksakan diri berhutang untuk memiliki sebuah harta, sebuah mobil, sebuah rumah, untuk membanggakan diri. Ojo dumeh, begitu kata orang Jawa. Kalau kata orang Sunda, biar tekor asal nyohor. Biar bayar cicilan berat, angsuran berat, yang penting bisa bergaya dengan mobil baru, dengan rumah mewah, di real estate, nggak mau tinggal di rumah BTN. Sama tapi semuanya itu. Biar real estate, biar BTN sama ribanya itu semua. Gak mau beli tanah dulu, nyicil terus bangun pondasi, mendirikan tiang dan membangun rumah. Tidak mau, pengennya yang jadi cepat, megah. Biarpun kemudian kita bersusah payah, tercekik hutang riba, tidak mengapa. Biar tekor asal nyohor. Begitu kata orang Sunda. Lalu apa kata dia? Ya kita wajib merubah nasib. Kalau semua nerima yang pandum, ya nggak akan berubah hidup kita katanya. Jadi menurut pendapat dia itu, untuk merubah nasib kita harus berhutang.
Yang disebut ikhtiar bagi dia adalah berhutang. Karena tidak punya uang cash. Astagfirullah. Sebagai seorang mukmin, kita harus berhijrah dari sekedar muslim menjadi mukmin yang baik. Jadi bukan berhutang. Ya dengan pinjam. Juga tapi kita tanggung jawab bayar katanya. Sederhana. Hutang ya bayar katanya. Tidak mengerti kompleksnya prosesnya orang mulai berhutang itu. Apakah dia sadar sedang membutuhkan, atau dia tidak sadar sedang terlena oleh para marketing kredit itu. Para marketing kredit perbankan yang melenakan, yang berlagak pahlawan katanya akan membantu meringankan beban kita. Tapi setelah kita berhutang dan kita gagal mengangsur karena bisnis sulit, berubah menjadi preman. Menjadi seorang aktivis riba itu hubungannya adalah kita berhijrah dari orang yang biasa-biasa aja, yang konsumtif, berusaha mendapatkan uang dengan segala cara. Kalau dengan bekerja tidak cukup, ya berhutang. Terlalu cetek pemikirannya. Inilah yang saya sebut orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Padahal hidayah itu adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Lebih berharga dari dunia dan isinya. Jadi kalau kita berdoa, jangan berdoa meminta harta. Jangan berdoa tentang isi dunia. Tapi berdoalah untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dan kita tetap istiqomah dalam hidayah itu. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini juga bukan tentang kehidupan duniawi, tapi juga tentang kehidupan spiritual. Kalau kamu tidak berusaha berhijrah, ya bagaimana kamu akan mendapatkan hidayah? Ini bukan tentang nasib orang miskin berubah menjadi kaya, tapi juga tentang spiritual. Dari orang yang miskin iman menjadi orang yang kaya hati. Jangan ditafsirkan cetek, hanya tentang kehidupan duniawi. Merubah nasib suatu kaum ini adalah berhubungan dengan hidayah, berhubungan dengan hijrah, bukan berhubungan dengan berhutang untuk merubah kehidupan, merubah taraf hidup, untuk mengejar gaya hidup. Astagfirullah. Apa kenyataannya? Mereka merasa, saya sanggup bayar. Gaji saya segini. Hutangnya cuman nggak sampai 30%, nggak sampai 40% dari gaji saya, cukup saya bisa bayar. Tapi kenyataannya apa?
Setelah kita hutangnya melas-melas, bilang saya sangat butuh uang, begitu bayarnya jadi males. Ibnu Majah radhiyallahu an meriwayatkan, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat nanti dalam status sebagai pencuri. Sebagai pencuri. Ini status yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Naudzubillah. Sengaja tidak mau membayar hutang, maka itu adalah pencuri. Keyakinan terlalu percaya diri atas kemampuan finansialnya. Bekerja di Jakarta, bekerja di Sudirman, di perusahaan besar, kantornya di gedung bertingkat 30, membuat orang takabur. Banyak testimoni kesaksian dalam setahun bisa sewa kantor di Kuningan, di Jakarta, omsetnya ratusan juta per tahun, mobilnya Mercedes-Benz, Mitsubishi Pajero, tapi hanya dalam waktu 6 bulan sudah ludes. Dan pulang ke Surabaya dengan naik angkutan umum. Itulah kejamnya riba. Banyaklah cerita-cerita seperti ini. Anda beruntung karena belum mengalaminya. Dan janganlah mencoba-coba jangan tergoda oleh nafsu untuk menguasai harta dunia. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda bahwa tak seorang pun memperbanyak harta kekayaannya dari hasil riba. Jadi tidak mungkin orang kaya dari hasil riba. Melainkan pasti akibatnya akhirnya akan jatuh miskin. Hadis ini sahih dari Sahihul Jami' Us-Saghir nomor 5518 dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2279. Banyak saya lihat itu cerita-cerita berita-berita orang-orang kaya di luar negeri. Tidak begini. Ya, karena kamu mendengar beritanya saja. Tidak mengikuti seluruh kehidupannya dari awal sampai akhirnya, atau kemudian sampai keturunan-keturunannya. Ikuti semuanya sampai terakhir-akhirnya.
kehidupan pribadi rumah tangganya, keluarganya yang berantakan. Nggak usah orang terkaya di luar negeri, orang yang terkaya di Indonesia aja. Kalau Anda ikuti berita terakhirnya, ketika anaknya telinganya dipotong oleh triad Hong Kong. Saya tidak ingin bergibah. Saya lebih baik membacakan testimoni-testimoni tentang kesadaran. Ada yang menceritakan bahwa dia ditegur oleh Allah dengan sakit sepanjang tahun sebelum akhirnya mengundurkan diri pada saat posisi karir sedang bagus. Tapi kemudian niatkan dia mengundurkan diri karena dia tidak tahu usianya sampai kapan. Ini dari sebuah organisasi ex-karyawan perbankan ini. Organisasinya bernama X-Bank. Kalau pas naik motor, pulang survei, terus kecelakaan, terus mati dalam keadaan kondisi menyuburkan riba. Tiap hari berangkat kerja takut, sampai akhirnya berani memaksakan diri untuk mengundurkan diri. Dan dia sering merasa berdosa. Banyak orang yang sebelum dia kenal hidup mereka baik-baik saja, setelah diprospek oleh dia, setelah di-close jadi nasabah, usahanya kelihatan maju, kelihatannya saja maju. Sampai kemudian mencapai puncaknya, punya mobil, punya kios, dan lain-lain. Sampai suatu saat mengalami penurunan usaha. Semua hartanya lenyap, dijual buat menutup hutang. Rumah dijual, keluarganya berantakan, dan sampai bercerai dengan istrinya. Dan dia merasa berdosa karena menjadi bagian dari itu. Tapi kini dia sudah 2 tahun mengundurkan diri. Alhamdulillah tetap sehat. Rezeki selalu ada walaupun tidak banyak. Anak, istri, dan keluarga sehat. Itulah kebahagiaan. Itulah rezeki. Rezeki tidak melulu uang. Rezeki itu bukan diukur dengan uang. Waktu yang banyak dengan keluarga, waktu yang lebih banyak dengan anak, waktu yang banyak bermain dengan anak cucu, itu adalah rezeki. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Lalu bagaimana kata haters tadi? Kata yang sering saya sebut sebagai knalpot RS King, kalau dikasih nyawa. Ya kalau nggak usaha, gimana kita dapat uang? Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki itu seperti dispenser. Kamu ambil, rezeki berkurang. Kamu ambil, rezeki berkurang. Tapi rezeki kamu sudah ada. Sudah dijamin oleh Allah. Kalau nggak kamu ambil, ya rezeki itu tetap ada. Menunggu untuk kamu ambil. Jadi seperti dispenser. Rezekimu tidak hilang. Rezekimu
menunggu untuk kamu ambil. Kalau nggak kamu ambil ya disimpan oleh malaikat Mikail. Disimpan dulu. Rezeki itu berupa apa saja yang menjamin kehidupan sebuah makhluk, senyawa makhluk. Setiap makhluk dijamin rezekinya dalam kehidupan di dunia. Bagaimana kalau rezekinya sudah habis? Jika dalam dispenser itu tetes airnya sudah habis, tetes terakhirnya habis, rezekinya sudah habis, maka berarti besoknya makhluk itu memang sudah waktunya tutup usia. Jadi sampai senyawa makhluk itu masih hidup, maka rizkinya sudah dijamin oleh Allah, sudah disimpan oleh malaikat Mikail. Kalau sudah habis sama sekali, itu berarti ajalmu sudah tiba. Jangan khawatir terhadap rizki. Berusaha ikhtiar itu menjemput rizki, bukan menciptakan rizki. Rizkimu sudah ada, tinggal dijemput. Kalau nggak dijemput ya tetap disimpan. Ada dispensernya di langit, menetes ke kamu setiap waktu. Kalau tetesan itu sudah sampai tetes yang terakhir dan sudah tidak ada lagi, maka itu tandanya ajalmu sudah tiba. Selama kamu masih hidup di dunia, Allah menjamin rizki kamu. Rahimakumullah. Banyak sekali bagaimana hutang riba itu bukan lagi sebuah hutang dalam keadaan darurat, ketika hutang menjadi bisnis. Ketika dalam keadaan hutang itu terlibat para marketing, sehingga orang yang merasa tidak waktunya belum berhutang dipaksa untuk berhutang secara tidak sadar, terhipnotis dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak perlu. Hanya dengan dorongan gaya hidup dan strategi marketing, akhirnya mereka terjebak dalam hutang riba. Bagaimana mereka berhutang sekian nilainya tapi diterimanya cuma segini, dipotong segala macam biaya, lalu angsurannya ternyata besar, cicilannya besar. Dibilang katanya bunga menurun. Ya memang bunga menurun karena bunganya diambil lebih besar di awal-awalnya. Sehingga pokok cicilannya jauh lebih kecil. Pokoknya sudah diambil sebenarnya sama krediturnya. Jadi kalau tidak dibayar sekalipun, mereka tidak terlalu beresiko karena yang ditagih itu sebenarnya sudah tingkat keuntungannya. Ini yang menyebabkan kalau Anda nyicil putus di tengah jalan, bank tidak akan rugi karena sebagian besar bunga sudah mereka dapatkan. Jadi kalau diteruskan mereka dapat bunga penuh. Bank gak ada kalahnya. Kita yang diperas habis-habisan. Utang bank artinya Anda siap bekerja siang malam, berpikir siang malam, peras keringat siang dan malam, merasa khawatir siang dan malam, was-was siang dan malam, dan hasil kerja Anda serahkan kepada bank. Bahkan Anda harus mengatur untuk memberikan hasil keringat Anda, mengantri. Jadi kita ke bank tuh antri malah. Kita ngasih uang ke bank, ngasih nafkah ke kreditur, kita malah disuruh antri.
Bisa jadi hasil yang Anda dapatkan diserahkan semua. Sementara anak istri di rumah menangis kekurangan atau bahkan sedang kelaparan. Anaknya nangis, perutnya lapar melihat temannya jajan. Dia nggak punya uang mau jajan. Pulang jalan kaki cuma melihat temannya makan jajanan dan perutnya sakit. Pulang ke rumah jalan kaki. Karena uang ayahnya habis buat nyicil angsuran bank. Sementara pegawai-pegawai bank pakai baju rapi, pakai dasi, badan wangi, gajinya berjuta-juta di ruangan ber-AC, dan santai-santai menerima uang dari kita yang pada antri di depan teller. Nauzubillah. Jadi pastikan rezeki kita itu tidak habis digerus oleh hutang. Kerja siang dan malam cuma buat bayar tagihan. Itu bukan bekerja, tapi dikerjain. Kita bersusah payah mancing, hasil pancingan kita dipancing sama kreditur. Ini kartunnya. Banyak testimoni seperti itu. Ada yang cuma beli mobil bekas, padahal beli apartemen kas saja dia mampu. Ini orang-orang yang sudah belajar tentang cara financial freedom. Jadi orang-orang ini nggak mau beli yang baru. Dia beli bekas untuk barang-barang yang punya nilai penyusutan. Jadi untuk barang-barang yang nilainya semakin lama semakin turun, seperti mobil, dia beli bekas. Kalau barang-barang yang nilainya stabil atau malah nilainya semakin tinggi, seperti tanah, dia lebih memilih barang-barang seperti ini. Tapi ada orang yang karena tren lifestyle, gaya hidup mewah, dia mementingkan hidup konsumtif. Mobil mewah tapi kredit. Beli handphone mahal tapi kredit. Tiap bulan minjem duit ke temannya di kantor. Katanya dia kehabisan cash. Kenapa? Kenapa lu belum bulan tanggalnya aja belum habis, masih tanggal 20-an kamu udah kehabisan duit. Belum waktunya gajian, duit udah habis. Karena katanya duitnya udah habis buat cicilan, bayar cicilan. Karena saking banyaknya beban angsuran yang dia miliki. Barangnya, barang dia, barang istrinya, barang anaknya, semua didapatkan dengan kredit. Karena semuanya barang-barang bermerek. Nauzubillah.
beli pakai kartu kredit, beli apa saja. Padahal yang memasarkan bank yang memasarkan kartu kredit itu makannya di pinggir jalan sambil nungguin kalian membayar hutang. Dan si hater ini tidak percaya. Knalpot RX King ini tidak percaya. Katanya hidupnya admin juga difasilitasi dengan hutang. Dan si admin menunjukkan bahwa sampai tanggal 31 Maret 2019 ini dia tidak punya kartu e-tol, tidak punya kartu tol, tidak punya kartu ATM, tidak punya kartu kredit, tidak punya rekening bank. Karena dia memang tidak punya mobil. Dia pergi kemana-mana naik angkutan umum. Kalau jarak dekat dia cuma naik motor. Dan motornya juga motor second. Tidak nyicil motor, tidak nyicil rumah, tidak punya polis asuransi, tidak punya hutang, tidak ikut arisan, dan berusaha istiqomah antara perilaku dengan tulisan. Insya Allah. Lalu gimana nih knalpot RX King ini? Bukan cuma jalan tol yang dibangun pakai hutang, jalan-jalan umum pun itu dibangun pakai hutang negara. Ini dia belum mengerti ilmu ekonomi. Dia pikir pemasukan negara cuma dari hutang. Tidak tahu kalau sumber-sumber keuangan negara itu ada PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak, juga dari sumber daya alam, dan uang-uang rakyat itu adalah termasuk dana tabarru, yang termasuk hak dasar dari rakyat. Bagaimana dengan hutang negara? Itu cuma bisnis. Karena setiap transaksi ada provisi. Walaupun uang ada, mereka memilih berhutang. Itu sistem. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Mengapa orang lebih memilih berhutang daripada mengelola sumber-sumber asetnya? Karena dengan berhutang dia memperoleh provisi. Inilah perilaku dari manajer-manajer keuangan. Astagfirullah. Tidak puas dia menuduh adminnya berhutang buat bayar sekolah anaknya. Dan ditunjukkanlah ternyata anaknya sekolah di sekolah yang terbaik tanpa hutang. Karena apa? Karena dia tidak punya beban cicilan. Mampu mengikuti kompetisi robotik.
Astagfirullah. Anak-anak dari orang-orang yang orang tuanya sudah berhijrah dan tahu bagaimana mengelola keuangan. Tidak percaya bagaimana sebuah bisnis dikelola tanpa hutang. Dia tidak mengerti bagaimana bisnis berjalan kalau cash tidak ada, kalau tidak boleh berhutang. Dia belum pernah belajar tentang syirkah. Karena apa? Karena dia adalah sebuah knalpot RX King yang dikasih nyawa. Cuma bisa berteriak-teriak dan tidak berdoa untuk mendapatkan hidayah. Dia hanya berdoa agar diberi uang, diberi proyek, diberi omset, tapi tidak minta diberi hidayah. Dia tidak tahu bahwa sistem keuangan itu cuma sebuah sistem. Kita bisa merubahnya. Dalam hidup kita selalu bisa memilih. Sedangkan ini knalpot RX King ini tidak punya pilihan. Dia bilang kalau tidak ada uang ya hutang. Tidak punya pilihan. Padahal dalam hidup itu kita selalu bisa memilih. Sistem keuangan itu cuma sebuah sistem. Jika kita melihat mobil-mobil semua yang ada di jalan, semua yang berkeliaran di jalan, mobil itu semua setirnya ada di sebelah kanan, itu cuma sebuah sistem. Bisa setir itu ditaruh di sebelah kiri, dan otoritas jalan merubah sistemnya bahwa jalan itu tidak di sebelah kiri tapi di sebelah kanan, sehingga setirnya ada di sebelah kiri. Itu cuma sebuah sistem. Begitu juga keuangan. Semua jalan, infrastruktur, konstruksi, bangunan, semua negara dibangun dari hutang. Dari hutang bank. Semua bisnis dibangun dari hutang bank. Itu cuma sebuah sistem. Kenapa? Karena banknya kebetulan menggunakan sistem riba, sistem interest. Lalu apakah ada bank yang tidak mengenakan bunga? Ada kalau mau bikin. Ada yang disebut dengan fee basic income, di mana income bank tidak didasarkan pada perhitungan interest. Itu cuma sebuah sistem. Kalau kamu dilarang polisi, kamu punya truk penuh muatan tidak boleh berjalan di sebelah kanan, harus di sebelah kiri. Sehingga kamu berjalannya terpaksa pelan, karena jalur kiri itu jalur lambat. Lalu kamu protes. Itu cuma sebuah sistem. Kamu dilarang berjalan di sebelah kanan kalau trukmu berat penuh muatan. Itu cuma sebuah sistem. Bisa dirubah kalau sistemnya menyalip itu harus dari sebelah kiri. Astagfirullah. Afwan. Yang mereka teriakkan, yang mereka cibir itu cuma sebuah sistem. Dan itu yang mereka perjuangkan. Seolah-olah hidup di dunia ini cuma hidup dengan satu sistem.
lupa kalau sistem itu buatan manusia. Dan manusia itu terlalu sempurna untuk diatur oleh sebuah operating system. Maka tunggulah. Jika kau memaksakan diri start memulai usaha dengan riba, maka tunggulah kebinasaanmu. Itulah quote hari ini. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.